Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Tidak terasa kita sudah masuk pertemuan. Ada yang tahu pertemuan keberapa ini? 10. Ya, pertemuan ke-10. Jadi masih ada pertemuan satu kali, baru kita ulangan harian pertama. Nah, untuk materi kali ini saya sudah share di Classroom, ya. Pertemuan ke-10 itu melengkapi gagasan pokok. Oke, saya share screen dulu. Nah, melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Boleh tahu ada yang sudah selesai judulnya? Judul saja dulu, ada? Tugasnya? Judul saja dulu. Halo? Biar judul saja dulu. Silahkan Nurul. Ya, Sahra ya. Judul apa? Wacana. Kamar tidurku. Apa? Kamar tidur. Oke. Kamar tidurku saya. Oke. Nurul Haq ya. Mengambil judul kamar tidurku. Oke. Kamar tidurku. Oke ya, oke. Nah, ada paragraf yang sudah dikerja belum? Ya, Pak. Sudah ada yang dikerja, biar sedikit saja. Di teks wacananya, Pak? Iya. Sudah, Pak. Oke, coba bacakan dulu satu paragraf saja. Kamar adalah tempat ternyaman untuk menghabiskan waktu, seperti belajar dan juga istirahat. Kamarku berada di bagian belakang rumah, bertepatan di samping dapur dan di belakang meja makan. Lebar kamarku kira-kira 2 meter dan panjangnya kira-kira 3 meter. Itu? Terlalu pendek? Nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Kalau merasa terlalu pendek, nah saatnya melengkapi. Bagaimana cara melengkapi? Gagasan pokoknya tadi sudah dapat. Kamu tinggal melengkapi dengan gagasan penjelas. Contoh, yang kamu tadi di paragraf itu tidak ada. Ukuran bisa ditambah ya. Ukuran kamarku memang sih tidak terlalu luas. Saya tambahkan dengan gagasan penjelas. Ukuran kamarku memang sih tidak terlalu luas. Tapi cukup nyaman buat saya dengan ukuran, sebutkan ukurannya dengan ukuran 3x3 misalnya. Nah, di balik ukuran itu, saya merasa nyaman dan selalu merasa bahagia bila berada di dalam kamar ini. Ya, silahkan lengkapi. Jadi materi kita hari ini, kalau merasa kurang, lengkapilah dengan gagasan penjelas. Nah, oke, bagus sekali ya. Bagus sekali. Ini contoh yang tadi dikasih dengan temannya. Mungkin masih ada yang lain mau dikasih gagasan penjelas. Oke, di buku ada contohnya ya. Pada materi sebelumnya, kamu sudah belajar memahami isi teks laporan, hasil observasi. Jika kamu sudah memahaminya, marilah kita lanjutkan dengan menyajikan gagasan ke dalam laporan hasil observasi sebagaimana yang sudah kamu pahami sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Jadi mengembangkan teks dimulai dengan menuliskan gagasan pokoknya. Nah, kita akan langsung buat wacananya, baru tentukan gagasan pokoknya. Nah, kalau sudah dapat gagasan pokoknya, kamu bisa mengembangkan dengan gagasan penjelas. Nah, ada yang bertanya, Pak, berarti kalau begitu bisa diganti dong wacananya? Boleh, ya. Makanya saya suruh di map plastik yang bisa dilubangi supaya gampang dibuka-buka. Ya, kalau buku latihan pasti kamu robek lagi. Atau ditulis di tempat lain baru ditempel.
Oke, paham maksud saya toh? Ya, Pak. Nah, ini adalah contoh rangkaian gagasan pokok. Ada 4 paragraf ini. Merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk dalam ordo yang sama. Nah, ordo itu familia. Ini gagasan pokoknya 1. Merpati dan darah termasuk, saya mute dulu ya, biar suara saya jelas. Nah, ini gagasan penjelasnya. Merpati dan darah termasuk dalam familia Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat pekicau. Nah, ini ada lagi ditambahkan, jadi ini bisa menjadi 1 paragraf. Ya, kalau melihat gagasan pokoknya, ya saya juga bisa menambahkan merpati sering disamakan dengan darah karena termasuk dalam familia yang sama. Oke, kita berbicara merpati di daerah Kabupaten Sidrap. Di daerah saya, Kabupaten Sidenrenrapang, merpati biasa disebut dalam bahasa Bugis janga-janga. Nah, itu bisa ditambah gagasan penjelas karena kita berada di tempatnya ini, Kabupaten Sidrap. Orang Kabupaten Sidrap yang mau membacanya. Kalau mau ditambah lagi, boleh. Kita lihat paragraf yang kedua ini. Ada itu contohnya masih nih. Merpati dan darah adalah burung yang berbadan gempal dengan leher pendek, paruh ramping pendek, dan cere berair. Kalau saya menambahkan, selain itu, burung merpati juga di tempat saya mempunyai 2 warna, yaitu warna hitam dan putih. Bahkan ada yang mempunyai warna campuran di bulunya. Ada hitam dan ada putih dalam 1 merpati. Nah, itu kalau kita berdasarkan ini. Ya, kalau mau lagi ditambah, kaki merpati itu berwarna merah dengan ukuran yang kecil. Karena di sini berbicara tentang tubuhnya merpati, berbadan gempal dengan leher pendek. Ya, kalau mau lagi kasih gagasan penjelas, hati-hati dengan burung merpati karena paruhnya tajam. Kalau memberi makan, jangan sampai tangan kita kena patukannya. Itu. Kita lanjut lagi sini. Merpati dan darah memiliki spesies yang bermacam-macam. Bisa disambung di sini. Spesies yang ada di Indonesia bertubuh kecil. Ya, bertubuh kecil. Ya, bisa kalau ada yang pernah ukur secara detail, bisa kamu tingginya antara 20 cm sampai 25 cm itu ukuran jantan, sedangkan betinanya umumnya rata-rata tingginya 15 sampai 20. Itu kalau berdasarkan di sini spesiesnya. Nah, namun kalau di luar negeri rata-rata burung merpati itu berukuran besar. Kamu bisa browsing ukurannya berapa. Itu namanya gagasan penjelas. Lanjut lagi di sini. Nah, berbagai spesies merpati dan darah dimanfaatkan sebagai burung hias. Ya, sebagai burung hias. Berarti ini adalah deskripsi manfaat. Nah, kamu pun juga bisa, perhatikan, deskripsi manfaat. Nah, karena kita di sini berbicara tentang deskripsi manfaat, maka perhatikan, kita bisa di sini, perhatikan. Nah, perhatikan. Karena kita berbicara deskripsi manfaat, ya, karena kita berbicara deskripsi manfaat, maka kamu bisa memberikan di sini contoh manfaatnya. Nah, di salah satu tempat atau daerah di Indonesia, merpati tidak hanya sebagai burung hias, melainkan dapat dimanfaatkan sebagai
kuliner atau makanan khas yang berada di daerah Yogyakarta. Hampir di sepanjang jalan Malioboro itu dipenuhi dengan jajanan khas burung merpati. Di antaranya ini di skip sebagian, ada yang digoreng, ada yang disate, ada yang dibakar, bahkan ada yang dimasak. Itu deskripsi bagian. Iya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini selesai. Kita kembali ke sini lagi. Ini tadi tentang kelelawar. Kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Ya. Kalau kamu diberi kesempatan untuk memberikan kesempatan untuk memberikan gagasan penjelas, atau saya diberi kesempatan memberikan gagasan penjelas tentang kelelawar, saya bisa saja menambahkan seperti ini. Kelelawar merupakan salah satu penyebab penyakit corona. Ya. Karena berdasarkan penelitian dan pemantauan awal penyakit corona, yaitu dari negara Wuhan, Cina. Setelah ditelusuri, banyak penduduk di daerah Wuhan mengkonsumsi kelelawar, sebagai makanan, di mana dalam tubuh kelelawar itu mengandung virus corona. Ini bisa kita kembangkan sesuai dengan fakta yang kita lihat. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang ini tadi sudah, ini juga sudah, ini juga tadi sudah. Nah, menyusun teks laporan hasil observasi. Ini saya sudah berikan ya. Ini langkah-langkahnya. Tentukan objek yang akan kamu amati. Tadi temannya Sarah kamarnya. Susunlah jadwal observasi. Ya, jadwalnya mungkin bisa dilakukan tiap hari. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Ya, tanya diri sendiri. Contoh yang mengambil tadi kamar. Ada berapa bantal di kamarmu? Ya, itu bisa dijadikan di dalam kamar saya ada tempat tidur yang berukuran sekian. Bantalnya sekian. Kalau mau dijabarkan lagi, bantal guling sekian. Deskripsi bagian. Ya, spraynya sekian. Jadi kamar itu bisa saja menjadi 2 lembar kalau kita observasi. Catatlah hasil observasimu, bila memungkinkan ambil foto dan videokan. Oke. Ya, kalau di foto misalnya ada yang ambil kebun, bisa pada saat istirahat dilihat. Oh, ternyata di dalam foto ini ada pohon mangga. Kalau mau dijabarkan lagi, pohon mangganya 2 pohon. Kalau mau dijabarkan lagi, 1 yang sudah berbuah, 1 yang baru mulai belajar berbuah. Kalau mau dijabarkan lagi, tahun lalu mangga pertama sudah berbuah. Ya, sedangkan mangga kedua belum pernah menghasilkan buah. Kalau mau dijabarkan lagi, mangga yang sudah berbuah ya, dijual dengan harga sekian atau dikonsumsi sendiri. Kalau mau dijabarkan lagi, ya, mangga yang sudah dipetik ternyata kalau dikonsumsi ya manis buahnya. Kalau mau dijabarkan lagi, ya mangga mempunyai manfaat sebagai vitamin C. Begitu, baku sambung sehingga membentuk satu paragraf. Videokan boleh. Sekarang zamannya video dan foto digital karena kalian sudah mempunyai semua perangkat di tangan. Susunlah teks, oke, sesuai yang pernah saya ajarkan, isi struktur dan kaidah kebahasaannya minggu lalu. Nah, ini yang tidak kita lakukan. Kalau dulu setelah buat, setiap siswa harus presentasi satu-satu di kelas. Karena kita BDR, ini tidak usah. Berilah tanggapan, kritik, dan saran terhadap teks laporan hasil observasimu. Oke, nanti saya yang periksa ini. Publikasikan teks laporan observasimu di majalah dinding.
Tidak usah. Majalah sekolah, ya kita tidak ada jarang ke sekolah. Blog bisa saja atau disimpan di media sosial. Nah, untuk ini kita tidak lakukan. Jadi kita harus berkunjung ke perpustakaan. Kita disuruh menyusun laporan kegiatan membaca buku non-fiksi. Yang dimaksud non-fiksi seperti buku matematika, buku bahasa Indonesia, ya, bukan khayalan, buku bacaan yang kita pakai. Ini, nah, materi kita sudah selesai. Ini sudah masuk di ringkasan. Ini. Oke, ada pertanyaan tentang kegiatan kita berikutnya? Apalagi nih? Ini Pak sudah selesai nih. Apalagi nanti yang dikerja? Jadi, untuk pertemuan berikutnya, kita simulasi ulangan harian. Silahkan buat akun Cooper School. Ada langkah-langkahnya itu saya buatkan di YouTube. Bisa dilihat di link yang sudah saya simpan di Classroom. Ada juga di WhatsApp. Atau kalau masih mau bisa japri saya, Pak, minta tata caranya tadi itu yang di WhatsApp. Sudah hilang banyak sekali nih chat. Tapi kalau ada waktu buka Classroom, boleh di Classroom tersimpan dengan aman. Oke, ada pertanyaan? Pak, kapan dikumpul itu wacanae? Boleh di sekarang. Minta ke linknya ya, kantong tugas. Oke, ada pertanyaan? Ada? Hari apa, Pak? Iya, ulangi pertanyaannya, Nak. Hari apa dilaksanakan ulangan harian, Pak? Ya, hari Jumat atau Senin yang akan datang? Ya, oke, pertanyaan yang bagus sekali. Hari apa kita ulangan harian? Untuk pertemuan berikut, yaitu hari Jumat, berarti kita simulasi dulu. Ya, simulasi dulu. Saya menggunakan laptop, kalian menggunakan smartphone. Untuk simulasi ini, saya sudah buatkan tutorialnya. Itu tutorialnya menggunakan handphone. Ya, jadi pada saat kita Zoom pertemuan berikutnya, itu kita hanya simulasi. Saya bagi yang belum bisa buat, bagi yang berhasil membuat akun Cooper School dan bergabung di kelasnya, silahkan kerja soal simulasinya. Karena soal simulasi itu 10 nomor masuk semua pada saat kita ulangan harian. Kapan ulangan hariannya? Ya, hari Senin berikutnya. Karena pertemuan berikutnya kita hanya simulasi. Ya, jadi masih lama. Simulasi saya dulu. Siapa yang belum bisa masuk kelas, siapa yang belum bisa kerja soal simulasi. Jadi kalau kamu tidak kerja soal simulasi, ya rugi. Karena soal itu 10 nomor masuk dari soal yang akan kamu kerjakan. Jadi tanya teman-teman, pertemuan berikutnya baru simulasi ya. Simulasi itu penting. Karena kita tes dulu. Jadi nanti pada saat ulangan harian betulan ini sudah ada pengalaman. Oke, ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya bagus sekali. Kak, ya. Kak, kan itu misalnya kalau direvisi ini nanti itu teks hasil laporan tak. Yeah. Nah, sudah sama dikerja itu misalnya gerakan pokok, pernyataan umum, frasa. Terus gak diubah lagi tuh Pak, kan mau diubah juga itu. Tidak usah. Teks laporannya Pak? Tidak usah, kan itu yang kamu ubah. Tidak usah Pak? Kan itu yang kamu sudah catat, tetap dia ada toh? Iya Pak. Jadi tidak usah. Kecuali kalau kamu hilangkan, berarti otomatis kan itu soal-soal berikutnya mengikuti wacana. Jadi kalau kita hilangkan, otomatis harus diubah. Kalau tidak diubah tetap dia ada, saya kira tidak usah diganti. Oke, pertanyaannya bagus. Lanjut. Ada lagi pertanyaan? Oke, ada pertanyaan dari laki-lakinya? Oke. Salah laki-laki.
Ada di laki-laki, ada tahu virus. Virus di kapang. Oke. Saya salut buat virus selalu hadir pada saat kita. Oke, silahkan nyalakan kameranya buat untuk absensi. Silahkan. Saya tidak sebut lagi satu-satu, lah kelamaan. Kalau absensinya menyala kameranya, Alfia, virus, Rana, Alfia Sukri, Rana, tolong nak dinyalakan dulu sebentar saja. Oke, saya absen ya. Yang tidak mau kelihatan wajahnya boleh ditutup kameranya. Karena oke, saya absen 3, 2, 1. Kasih. Oke, berhubung tidak ada lagi yang bertanya, kita